Baik. Hal asyasatu zahirah muncul nggak ininya? Oh, belum. Karena asyabakah mazalat masih ini kayaknya. Sebentar ya. Oh, ma'al intizar sambilan kita kasih mukaddimah dulu di sorafnya. علم الصرف هذا نوع من علوم الآلات في اللغة العربية. لدينا النحو ولدينا الصرف. النحو والصرف دائما يمشيان معا أو هما زوجان، النحو مع الصرف يعملان معا، يتعاونان في تكوين الكلام لدى المتكلم. Jadi nahu dan sorof itu dia sering bersamaan, dia saling ada nakul bil Indonesia eh, saling bersamaan dalam konteks atau dalam rangka memberikan seseorang itu kemampuan untuk berbicara bahasa Arab yang fasih. Al-fasih bimakna as-sahih wal baligh. Al-baligh bimakna al-munasib li hali al-muhatab. Jadi saling membantu dalam memberikan si pembicara atau seseorang kemampuan untuk berbicara bahasa Arab yang baik dan benar. Bukan cuma bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang baik dan benar. Ma makna dzalika? As-saraf yujahhiz lana al-kalimat allati nuridu an naqulaha. Jadi saraf itu fungsi secara simpelnya dia menyiapkan kata-kata eh menyiapkan kata-kata gitu. Apa yang mau kita bicarakan itu disiapkan oleh saraf. Wa ya'tinnahu yuqayyid tilkal kalimat bi الضمائر أو بالتذكير والتأنيث وكذلك بحال المتكلم. Jadi nahu itu nanti datang untuk uh, memberikan kita, misalnya nih, kita punya kata, masalan nakul Muhammad. Tayyib. Ada dena hadhil kalimah. Kita mau ngomongin Muhammad, kita tahu namanya Muhammad. Wajadna dzalika min as-saraf masalan. Fannahu yu'ti lana qaidan أو يعطي لنا طريقة أو يعطي لنا كيفية لأن نتكلم بهذه الكلمة محمد. ماذا نريد من محمد هنا؟ ماذا نريد أو أن نفعل بمحمد؟ هل نريد أن نفعل محمد هنا هو الذي يتكلم أو نريد أن نفعل محمد هنا huwa alladzi natakallam anhu. Jadi apakah kita di sini mau menjadikan Muhammad ini yang berbicara atau kita mau menjadikan Muhammad ini yang sedang dibicarakan dan lain sebagainya. Jadi itu fungsinya nahwu. Baik. Bihadza arju an yakuna al-amru wadihan. من مباحث أو من المبحث المهم في علم الصرف هناك ما يسمى بالتصريف وهذا الذي سيكون درسنا الآن. Jadi hal terpenting atau hal yang paling spesifik di ilmu saraf itu ada yang diistilahkan dengan at-tasrif. Hatta saraf nafsi naqul as-sarf wa at-tasrif yani بمعنى تغير الكلمة إلى أشكال أخرى. هذا هو المعنى يعني al-ijmali minas saraf. Jadi perubahan satu kata ke bentuk yang lain. Ke bentuk apa? Macam-macam bentuknya. Misalan min al ماذا نقول هنا من فعل ماضي مثلا من فعل ماضي إلى المضارع إلى الأمر إلى المصدر إلى اسم فاعل إلى اسم مفعول وإلى غير ذلك وسنتعرف على lawazim atau ala a'mali atau ala amal kulli wahidin min hadhil asya. Terus kita mau kenalan dengan fungsi-fungsi dari perubahan ini sendiri. Baik. Bisyaklin am naqul anna at-tasrif naw'an, secara garis besar kita katakan bahwasanya saraf atau tasrif itu ada dua kategorinya. Al-awwal yusamma bi at-tasrif al-istilahi. Sekarang udah muncul ya? Asy-syaatu zahirah al-an? Zahirat. Naam. الأول يسمى بالتصريف الاصطلاحي.
طيب الثاني يسمى بالتصريف اللغوي. طيب ما الفرق بينهما؟ قلنا آنفا أن التصريف هو تغير كلمة من كلمة من شكل إلى أشكال أخرى. ففي الاصطلاح مثلا يكون التغير من الفعل الماضي إلى المضارع إلى أمر dan semua bentuk yang lain. مثلا نأخذ المثال هنا، لدينا فعل مثلا كتب، الفعل كتب، هذا الفعل يعني صورة من الصور، شكل من الأشكال. هذا الفعل الماضي هنا سيتغير إلى غيره من الأشكال، مثلا من الماضي يتغير إلى المضارع فيكون يكتب، من المضارع يتغير إلى المصدر فيكون كتابة، ومن هنا سيكون هناك صورة أخرى وهو الذي يكتب مثلا فنقول كاتب. طيب والذي نكتبه هنا لدينا أيضا كلمة، ما ذلك؟ مكتوب. وبعد ذلك نقول مثلا ليس مثلا الذي يفعل الكتابة، خلاص هذا كاتب مكتوب. في الأمر مثلا نريد أن نأمر واحدا بالكتابة فنقول اكتب، ثم نريد أن نمنع أحدا من الكتابة أو واحدا من الكتابة فنقول لا تكتب. طيب هذه التغيرات من الماضي إلى المضارع وإلى المصدر وإلى اسم فاعل وإلى اسم المفعول وإلى فعل أمر وإلى فعل نهي. وما بعد ذلك لدينا صور ثلاثة أخرى لكن لنتركها كاسم زمان، اسم مكان، وكذلك اسم آلة. مثلا لدينا سجد يسجد، يسجد اسم مكان، لدينا مسجد. فتح يفتح اسم آلة، لدينا مفتاح، إلى غير ذلك. فهذه التغيرات تسمى بالتصريف الاصطلاحي. كل الأفعال يعني بشكل عام كل الأفعال من الثلاثي والرباعي بأشكالها لها تغيرات كهذه أو انتقالات كهذه، يعني من صورة إلى صور أخرى. هذه الأشياء يعني لها عملها أو كل واحد منها لها عملها الخاص. Jadi semua ini punya konteksnya masing-masing atau punya kegunaannya masing-masing, punya fungsinya masing-masing. Kataba, إنما نريد أن نتكلم عن شيء حدث في الماضي مثلا، أو يكتب عن الذي يحدث الآن أو عما سيحدث في المستقبل. كتابة يعني tulisan مثلا، أو كاتب الذي يفعل الكتابة. وهذه الأشياء هذا هو صورتها، هذا يسمى بالتصريف الاصطلاحي. أما التصريف اللغوي هو التصريف الذي يكون في كل واحد من هذه الأشياء عندما نريد أن ننسبها، هذه الأشياء يعني عندما نريد أن ننسب كل واحد من هذه الأشياء إلى ضمائر أخرى. لأن في اللغة العربية الذي يكتب واحد مع الذي يكتب اثنان والذي يكتب ثلاثة يعني الأشكال مختلفة. وكذلك أيضا الذي يكتب إذا كان رجلا نقول كاتب، وإذا كان امرأة سنقول كاتبة. فهذه وظيفة التصريف اللغوي. إذا التصريف اللغوي كما قلنا آنفا سيكون في كل واحدة من كتب هنا سنصرف أو سنفعل تصريف كتب. مثلا سنقول في كتب كتب، كتب، كتبوا، كتبت، وهكذا إلى آخره. وكذلك أيضا مثلا لدينا هنا كاتب. كاتب هذا يكون فقط للرجل الواحد، للمذكر والواحد. طيب كيف إذا كان للمذكر اثنان وللمذكر الجمع وكذلك أيضا للمؤنث واحدة، المؤنث الاثنين وكذلك للمؤنث
على شكل الجماعة سيكون صورته هنا ندرسه. يعني مثلا لدينا كاتب سيتغير إلى كاتبان، صورة المثنى المذكر، وإلى مثلا كاتبون. وكذلك عندنا مثلا بعد ذلك كاتبة، كاتبتان، كاتبة، وهكذا. هذا هو العمل للتصريف اللغوي. التصريف اللغوي أسهل بكثير من التصريف الاصطلاحي، لذلك يحسن بنا أن نؤخر هنا مسألة أو مباحث للتصريف اللغوي. Jadi tasrif lugawi itu jauh lebih gampang. لماذا؟ لأن الوزن واحد، والوزن الواحد يصلح لجميع الأفعال من الثلاثي والرباعي والخماسي والسداسي. أما التصريف الاصطلاحي فهذا التصريف أوزانها كثيرة
hal hal saut masmu anifan tadi suaranya putus ya? Iya Kak, baru kedengeran nih Kak. Oh, dari kapan tuh sampai yang mana tadi pembahasannya? Sampai mana ya tadi ininya? Eh, Kayaknya tadi bermasuk mana? Coba diulangin, Sarah, tolong diulangin. Oh, berarti tadi belum tulisannya udah kalian ini belum? Ini nanti kalau kalau misalnya suaranya hilang langsung ini ya chat aja di sini. Saya nggak sadar kalau suaranya tidak ada. Aina nahnu anifan. Di mana ya tadi? Ini di bukunya malah udah pindah ke sini karena udah jauh. Oke. Hmm. Kulna anifan. Kalau ini tadi udah. Yang ini udah tadi Kak. sudah? Udah Kak. Udah. Oke. قلنا آنفا أن التصريف الاصطلاحي يكون أصعب لأن أوزان التصريف الاصطلاحي أكثر من التصريف اللغوي بكثير karena bentuknya sangat lebih banyak dibandingkan tasrif lugawi وهذا يرجع قلنا آنفا إلى النظر في adadi ahrufi al-fi'il. Jadi kembalinya itu kepada jumlah dari huruf fi'il tersebut. Lidzalika yahsunu bina al-an an nuqassima al-af'al awalan min haitsu adadi hurufihi. Jadi kita bagi dulu fi'il dari kategori jumlah hurufnya. Baik. Ladaina majmu'atun min al-af'al allati takunu jami'u hurufiha asliyah. ولدينا أفعال أخرى تكون في بعض من أحرفه الأصلية أو من بعض أحرفه أحرف زائدة إما أن يكون الزيادة هنا بحرف واحد أو اثنان أو ثلاثة. طيب الأفعال التي يكون جميع حروفها أصلية ماذا يسمى؟ fiil yang semua hurufnya itu asli, tidak ada tambahan. Istilahnya fiil apa tuh? Mujarrad. نعم المجرد. أما إذا كان الفعل فيه شيء زائد ماذا يسمى؟ Mazid. المزيد. نعم ممتاز. إذا لدينا هنا المجرد ولدينا المزيد. طيب المجرد والمزيد كل واحد من هذه الأشياء يعني لها أقسامها أيضا. Jadi mujarrad dan mazid juga punya pembagian. ربما تغلقين الصوت من هنا. Filza, boleh ditutup suaranya? Halo? Ini أنني فقط استخدمت iPad, kita akan lebih lama jadinya untuk kembali untuk mute-nya. Kak. Naam ya salsah lemah. Ini tadi mati gara-gara harus diinikan. Oke, al-an masmu as-saut. Sekarang kedengaran? Udah Kak. Oke, kalau habis dibuka suaranya langsung dimatikan ya. Jadinya ini kalau nggak dimatiin suaranya double dan kalau saya harus mute lagi jadi keluar lagi dan jadi kitanya.
هناك فعل حروفه الأولى له قسم من قسم آخر يسمى بالثلاثي المجرد. الثلاثي المجرد أو المجرد الثلاثي. الثلاثي المجرد. ما المثال؟ يعني الأفعال التي نعيش معها كثيرا. Sekarang masih putus-putus? Udah enggak, Kak? طيب. الثلاثي المجرد. ما معنى الثلاثي المجرد؟ إذا عدد حروف الفعل ثلاثة كلها أصلية، يعني كل أحرف هذه الأفعال أو هذا الفعل ثلاثة وكلها أصلية. طيب، ما المثال؟ الأفعال التي نعيش معها كثيرا، الأفعال التي تكون حولنا، مثلا ذهب، قرأ، جلس، ماذا أيضا، كتب، إلى غير ذلك من الأفعال. هذا هو الأول. لدينا هنا مثلا سجد، طيب، قرأ، كتب، إلى غير ذلك من الأفعال. طيب، هنا بعد ذلك لدينا الثلاثي المزيد. ما معنى الثلاثي المزيد؟ إذا عدد أحرفه الأصلية ثلاثة لكن معها زيادة، إما أن يكون الزيادة هنا بحرف واحد أو اثنان أو اثنين أو على الأكثر بثلاثة أحرف. ماذا يسمى هذا؟ هذا يسمى بالثلاثي المزيد. الثلاثي المزيد. طيب، المزيد هنا لدينا مثلا المزيد بحرف واحد. المزيد بحرف واحد، مثلا لدينا آنفا سجد، نزيد لها حرفا واحدا، وهذه الأحرف الزائدة في مجموعة سألتمونيها. أو نقول الحرف الزائد هنا سيكون حرف الهمزة مثلا، إما أن يكون همزة وإما أن يكون الألف وإما أن يكون السين إلى غير ذلك من الأحرف التي سنبحثها فيما بعد. طيب، الزيادة بحرف واحد، مثلا لدينا هنا المثال من سجد نقول أسجد. طيب، الزيادة بحرفين. الزيادة بحرفين مثلا له الزيادة بحرفين. من يأتي بالمثال؟ مثلا تقابل. الأمثلة كثيرة لكن ربما نأخذ هذا. تقابل. أين حرف الزائد هنا؟ الهمزة. Iya. نعم، صحيح، الهمزة. والحرف الزائد هنا التاء والألف، لأن الحرف الأصلي هو قبل، والتاء والألف هنا زيادة. وإما الأكثر هو أن تكون الزيادة بثلاثة أحرف. إذا ثلاثة أصلية وثلاثة أخرى زائدة. Tiga asli dan tiga yang lainnya adalah tambahan. لدينا آنفا تقابلا ولدينا مثلا هنا استغفر. ما أصل الفعل؟ أصل الفعل غفر. أصل الفعل غفر. إذا حرف الزائد لدينا هنا الحمزة والسين والتاء. هذا هو الثلاثي المزيد. طيب، سنعرف طريقة
irja'i hadhihi as-surah ila asliha fi at-tasrif al-lughawi min hadhihi al-fi'il atau min hadhihi al-awzan atau min hadhihi al-af'al biidznillah ta'ala. Kita akan tahu nanti kalau kita ketemu fi'il dengan 3 huruf tambahan atau dengan 2 huruf tambahan, kita akan bisa mengembalikan ke asalnya. Kita akan tahu asalnya otomatis dengan apa? Dengan cara kita tahu wazannya atau dengan cara kita tahu gimana fiil ini ada huruf tambahannya. Jadi apa tambahannya itu otomatis tahu. Jadi masalan indana fiil akhar masalan ista'mala. Ista'mala sana'rifu mubashara anna anna asl al-fi'il huwa مثلا عمل لأن الألف والسين والتاء هنا حرف زائد أو أحرف زائدة dengan ketentuan yang akan kita bahas detailnya nanti ya. طيب النوع الآخر هو الفعل الرباعي. الرباعي أيضا نوعان يعني الرباعي المجرد وبعد ذلك الرباعي المزيد. الرباعي المجرد بمعنى الفعل عدد حروفه 4 كلها أصلية. أما الرباعي المزيد إذن مثل آنفا الثلاثي المزيد بمعنى هنا الفعل عدد حروفه 4 ومعها حرف زائد أو ومعها زيادة أخرى من الأحرف. Jadi hurufnya 4 aslinya lalu ada tambahan. لكن هنا سنترك المبحث هذا أو هذا المبحث. Oh mati ya. Ya. Halo? Iya, Kak. Iya, Kak. Screen-nya hilang ya? Kepotong sendiri Iya, ya? Kak. Iya, Tapi Kak. tapi suaranya ada kan tadi? Ada, Kak. Ada. Oke. Saya kira malah keluar. طيب نكمل مرة أخرى. لماذا سنترك مبحث الرباعي؟ لأن أكثر الأفعال يكون من الثلاثي. Jadi karena mayoritas fi'il yang kita butuhkan itu adanya di sulasi, baik itu sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid, maka kita tinggalkan dulu pembahasan dari rubai, baik itu rubai mazid mujarrad ataupun rubai mazid. Nanti kita akan ambil rubai mujarrad palingan. Kalau rubai mazid itu bentuknya sudah jauh lebih di atas, bahkan penggunaan kosakatanya pun tidak banyak daripada yang dekat dengan kita. Misalnya kayak tadi semua yang kita sebutkan, contoh yang tadi pergi, pulang, mendekat, menjauh, makan, minum, tidur, mandi, dan semuanya itu adalah kategori dari fi'il sulasi. Jadi kita akan fokuskan pembahasan di situ. Tayyib. Hadhihi, karena tadi kita akan tinggalkan pembahasan dari rubai, Jadi karena tadi kita tinggalkan, kita akan pinjam mustalahnya untuk dipakai di sini. Artinya apa? Suaranya putus lagi. Baru baik tadi, Kak. Oke. Baik. Kita akan pinjam mustalah daripada fiil sampingnya, yaitu ar-rubai, kita akan gunakan di sini. Artinya apa? Kalau hurufnya itu ada 3, maka kita katakan sulasi. Otomatis mujarrad, sulasi mujarrad. Tapi kita tinggalkan mujarradnya, kita pakai istilah sulasi langsung. Kalau jumlah hurufnya itu 4, kan 3 tambah 1 jadi 4. Sanaqul huna al-fi'il ar-rubai. Jadi istilahnya kita pakai ya. Istilahnya kita pakai, ini namanya adalah rubai. 3 tambah 2, 5. Kita pakai istilahnya adalah humasi. 3 tambah 3, 6. Maka kita pakai istilahnya adalah sudasi. Wa naktafi huna. Tidak ada fi'il yang jumlah hurufnya 7, 8, dan 9. Dia maksimal adalah 6 di sini. Oke, sekun lambahat huna. Tadi kita katakan perubahannya kurang lebih seperti ini. Dari madhi mudhari', lalu ke masdar, lalu ke isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, dan fi'il nahi. Fi al-af'al al-thulasiyah al-mujarradah, yang semua hurufnya asli, ada 6 bentuk yang ada di situ. Jadi ada 6 wazan atau ada 6 rumusan yang harus kita hafalkan.
Sebenarnya di fi'il madinya hanya ada 3, di fi'il mudhari'nya hanya ada 3. Lakin lima anna al-madi al-wahid rubbama yakunu lahu yakni suratani minal mudhari', maka jadi berubah. Maka wazannya jadi 2. Artinya apa? Fi'il madi itu sebenarnya wazannya cuma 3, cuman fa'ala, fa'ila dan fa'ula. La yumkin an nakuna ghaira hadza. Jadi sebenarnya cuma ada 3, fa'ala, fa'ila, fa'ula, imma bi fathi al-ain, bi kasri al-ain, atau bi dhammi al-ain. Wa kadzalika fil mudhari', imma an yakuna al-waznu yaf'alu, yaf'ilu, atau yaf'ulu, yakni bi fathil ain, bi kasril ain, atau bi dhammil ain. Itu aja wazannya. Tetapi mereka ini memiliki pasangan yang sama, bisa madinya mudhari'nya berbeda gitu. Masalan, ladaina huna al-bab al-awwal, ladaina fa'ala bi qalam akhar, fa'ala yaf'ulu. وفي الباب الثاني لدينا هنا فعل يفعل. انظرنا الماضي سواء فعل وفعل، لكن المضارع يفعل ويفعل. والباب الثالث لدينا فعل يفعل، الماضي سواء والمضارع يختلف. والباب الرابع فعل يفعل. والباب الخامس فعل يفعل. والباب السادس فعل يفعل. طيب، هذه الأشياء تكون هكذا من أصلها، بمعنى ماذا؟ إذا وجدنا الفعل إذا وجدنا الفعل المجرد الثلاثي، لا بد أن نعرف من هذا الفعل صورتين معا، يعني صورة من الماضي وصورة من المضارع. لماذا؟ لأن إذا كان الماضي على وزن فعل، فله إمكانية في أن يكون المضارع إما يفعل إما يفعل إما يفعل. لهذا السبب لا بد أن نعرف الماضي مع المضارع، بخلاف الفعل غير الثلاثي. ما معنى ذلك؟ مثلا كل الفعل على وزن فعل لا بد أن يكون المضارع يفعل. لا يمكن من فعل أن يكون المضارع يفعل، مستحيل. لماذا؟ لأن الوزن واحد فقط. فكل الفعل على وزن فعل سيكون المضارع يفعل. إذن كل الصورة على وزن فعل، بمعنى مثلا سلم أو رحب أو حبب إلى غير ذلك، سيكون المضارع واحدا، يعني يفعل، يحبب، يسلم إلى غير ذلك. بخلاف ما إذا كان الفعل ثلاثيا. Jadi di sulasi itu dia agak lebih rumit sedikit. Kenapa? Karena bisa jadi fi'il tersebut madinya sama, mudhari'nya nggak sama. Wala nastati an nas'al limadha idza kana al-fi'il sajada mudhari'uhu yasjudu, lakin limadha بالنسبة liqara'a mudhari'uhu yaqra'u wa laysa yaqra'u. Hadha syai' thabitun kadzalika min asliha aw min awwaliha. Jadi itu sesuatu yang tidak bisa dipertanyakan. Kenapa fiil-fiil itu madinya sama, mudhari'nya bisa jadi berbeda. Hakadha. Tayyib. Jadi harus dihafalkan dua-duanya, madi dan mudhari' dari setiap fiil. Makanya di sini tidak kita pisahkan madi mudhari' naj'aluha wahidan. Hadha huwal awwal. Kita akan pelajari nanti satu-satu dari setiap wazan ini, mayoritasnya apa atau fungsinya apa. Kurang lebih hada at-tartib. Kenapa urutannya seperti ini? Yang fathu dhammin, fathu kasrin, fathu fathin, kasru fathin, dhammu dhammin, wa kasru kasrin. Ini cara penghafalannya, tapi ada rumusannya. Tentunya di bukunya, kalau buka rumusan itu ketemu di halaman cara mudah untuk ngafalinnya tuh teman-teman. Kenapa yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ala yaf'ulu, kedua fa'ala yaf'ilu, ketiga fa'ala yaf'alu. Itu ada rumusan untuk menghafalnya. Coba antuna lihat di anala adri hal ma'akunna hadza alkitab amla, sudah di print halaman tersebut atau buka belum? Tapi coba teman-teman lihat di halaman mana ya? 36. Ketemu? Ada rumus sakti fi'il madhi dan fi'il mudhari dari wazan sulasi mujarrad. Ketemu nggak? Ketemu, Kak. Ketemu. Apa di situ? Coba bisa bacakan.
Aku yakin hanya dia untukku kini. Agak lebay rumusnya. Lakin hada yusaidu kathiran. Jadi kalau antuna ingat aja rumus ini maka akan mudah. Aku dan fa'ala yaf'ulu. Jadi kuncinya tuh di huruf ainnya teman-teman. Kuncinya di sini, di sini. Hmm. Di sini letak kuncinya. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, wa hakadha ila akhirih. Jadi, kenapa? Karena awal dan akhirnya sama. Fa sama la-nya tidak berubah, yaf sama lu-nya tidak berubah. Yang berubah itu harokat dari ain fi'ilnya. Fa fi'il wa lamul fi'il yabqa ala suratihima. Jadi untuk fa fi'il dan untuk lam fi'ilnya itu nggak akan berubah gitu, baik di madhi ataupun baik di mudhari. Perubahannya nanti kalau misalnya dia ada pengaruh yang lain, tapi secara bentukan di sini dia tidak akan berubah dari satu wazan ke wazan yang lain. Arju an yakuna al-amru wadihan. Ini ya. Summa al-akhar. Kenapa urutannya seperti ini? Kenapa fa'ala dulu, fa'ala yaf'ulu dulu, baru fa'ala yaf'ilu, baru fa'ala yaf'alu? يقول يعني الواحد من النحاة أن السبب في هذا هو هذا الترتيب يكون على حسب الأكثرية يعني في صورتها من الأفعال. Jadi ini tuh berdasarkan yang punya bentuk terbanyak atau yang punya fiil terbanyak. Jadi dikatakan kalau wazan fa'ala yaf'ulu yang aku itu kosakata dari wazan tersebut paling banyak pertama. Lalu diikuti setelahnya fa'ala yaf'ilu. Diikuti lagi dengan fa'ala yaf'alu. Diikuti seterusnya sampailah ke wazan terakhir yaitu fa'ila yaf'ilu. Lidzalika najidu fa'ila yaf'ilu huna as-surah qalilah jiddan. Imma an na'rif masalan hasiba yahsibu وماذا أيضا يعني ما تبادر إلى ذهني الآن هو هذه الصورة يعني حسب يحسب karena bentuknya jauh lebih sedikit dibandingkan yang lain. Amma fa'ala yaf'ulu hadha kathir jiddan. Yani sajada yasjudu, kataba yaktubu, dakhala yadkhulu, kharaja yakhruju ila ghairi dzalika min as-surah. Jadi ini menggambarkan bahwasanya urutan banyaknya daripada kosakata tersebut atau kosakata yang kembali ke dalam wazan-wazan tersebut. Tayyib, hadha huwal awwal. Sana'khudh ma ba'dah. Perubahan ke setelahnya ya, ke masdar, ke isim fa'il, ke isim maf'ul, fi'il amr dan fi'il nahi. Al-masdar. Ma amalul masdar? Al-masdar huna law nuridu an nafham مثلا بسهولة أو بشكل موجز ما المقصود من المصدر؟ المصدر هنا نستطيع أن نقول اسم في معنى الفعل. المصدر اسم هو اسم إذا يأتي بعد التنوين لكن معناه يكون معنى الفعل. Jadi masdar itu secara sederhananya dia isim tapi artinya itu mayoritasnya atau pada banyak keadaannya, mayoritas keadaannya dia berartikan fi'il. Na'ti bil misal, masalah. Indama naqul ana uridu an aktuba wa ana uridu kitabah, maknahuma sawa. Ana uridu an aktuba, saya mau menulis. Menulis itu pekerjaan. Ana uridu al-kitabah, saya mau menulis. Menulis itu pekerjaan. Gitu. Jadi dia isim fi ma'nal masdar. Fi ma'nal fi'il. Fasaya'khudhu yakni surata al-isim wa saya'khudhu yakni lawazima al-isim. Nanti dia akan mengambil fungsi isim, dia seperti isim pada umumnya, yaitu marfu'an, mansuban, majruran ila ghairi dzalika. Hadza huwal masdar. Jadi dia masuk isim, dia masuk kata benda ya, dia masuk kata benda, tetapi dia di sini berartikan adalah kata kerja gitu. Baik. Binisbah lil masdar بالنسبة للمصدر من الفعل الثلاثي ليس له وزن خاص أو ليس له وزن قياسي بمعنى أن المصدر هنا أمر سماعي. ما معنى ذلك? Artinya adalah masdar khusus untuk fi'il sulasi atau sulasi mujarrad di sini dia tidak punya rumusan baku. Kita tidak bisa kembali kepada satu bentuk saja. Masalah لدينا الفعل علم سيكون المصدره علما علم يعلم علما syariba yashrabu sama persis dengan alima ya'lamu, wazannya adalah di nomor 2 fa'ala yaf'ilu, di nomor 4 fa'ila yaf'alu,
Lakin al-masdar fihima yani yakhtalif. Alima ya'lamu masdarnya adalah ilman, fa'ila syariba yashrabu masdarnya adalah syurban. Kenapa berbeda? Karena alasannya masdar di sulasi mujarrad itu simai. Idzan yarji'u ila al-hifdz. لا بد من أن نكثر المطالعة أو من أن نكثر أن نسمع أو من أن نكثر القراءة للغة العربية. إذا نأخذ ثلاثة معا. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita ambil tiga langsung. Kalau ketemu kosakata baru, maka teman-teman harus langsung difahami di situ atau langsung diambil fiil madinya, fiil mudhari'nya beserta masdarnya. Karena masdar itu simai. Oke, meskipun dia simai, al-masdar fi thulathi daiman yakni yatajamma ba'daha bi ba'din yakni fi surah mutasyabihah. Dia walaupun di sini dikatakan simai, tapi kadang mereka itu berkelompok. Jadi punya kelompok masing-masing. Masalan ladaina al-masdar fi'lan. Tadi contohnya ilman. Apalagi mil'an ila ghairi dzalika. Ladaina ala surati fa'ul masalan. Ladaina fa'ul huna fu'ul. Ladaina khurujun, dukhulun ila ghairi dzalika. Nanti ada bentuk yang lain, ada bentuk yang lain lagi. Tapi secara garis besar di sini kita jadikan saja masdarnya adalah fi'lan. Lakin hada laisa al-masdar al-wahid li as-sulasi, al-wazan al-wahid li al-masdar as-sulasi. Ini bukan satu-satunya bentuk masdar ya dari sulasi. Imma an yakuna fi'lan, imma an yakuna fa'lan, imma an yakuna fu'lan, imma an yakuna fa'ulan ila ghairi fu'ulan ila ghairi dzalika. Jadi bentuknya sangat-sangat banyak dan tidak terbatas. Hadza binisbah lil masdar. Baik, ismul fa'il wasmul maf'ul. Hadani atau hatani as-suratani takwinu ismil fa'il min الثلاثي المجرد سهل جدا. ما معنى ذلك؟ انظرنا إلى الاسم أو نريد أن نعرف أولا العمل للفاعل وللمفعول. يعني fungsi dari isim fa'il dan isim maf'ul itu sebagai apa? Isim fa'il, fa'il yani alladhi yaf'al. Isim maf'ul yani alladhi fu'ila bihi. Jadi isim fa'il itu kalau kita sederhanakan mungkin artinya bisa jadi subjek. Isim maf'ul berarti objek. Berarti misalnya menulis, dan isim fa'il penulis artinya. Menulis isim maf'ulnya berarti yang ditulis. Jadi ada subjek, ada objek. Ada isim fa'il dan isim maf'ul. Tayyib. Cara pembuatannya untuk di fi'il sulasi mujarrad faqat an nanzura ilal isim. Jadi mau dari wazan apapun di antara 6 ini, dari 1 sampai 6, as-surah wahidah faqat. Jadi wazannya cuma 1, yaitu apa? Yakni ala hasabi al-isim. Kita kembali kepada bentuk isimnya. Sama persis, yaitu fa'ilun. Aina al-qalam? Tayyib, fa'ilun. Yaf'ilu aydan fa'ilun. Yaf'ulu aydan yaf'alu aydan fa'ilun. Yaf'alu aydan fa'ilun. Yaf'ulu aydan fa'ilun. Meskipun di sini ada catatan nanti kita tambahkan di akhir. Tayyib. Fa'ila yaf'ilu aydan fa'il. Hada binisbah lismil fa'il. Jadi kalau teman-teman punya bentuk yang lain misalnya syariba, sanakul syariba yashrabu syurban, masdarnya hafalan, syaribun ngikutin, masyrubun yang diminum. Yani mal masyruf indaka al-an. Jadi minuman apa yang sekarang sedang denganmu, yang sedang kamu minum sekarang? Mal masyrubu indaka al-an. Aku misalnya hadzal masyrub yani huwa qahwah atau laban atau halib ila ghairi dzalika. Baik. Afan. Hada isim fa'il, isim maf'ul qulna anifan huwa alladhi fu'ila bihi. Jadi objeknya. Fanaqul huna masalan ala syakli ismihi aydan, persis seperti isim fa'il, isim maf'ul juga bentuknya adalah maf'ul. Maf'ulun, 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 maf'ulun. Meskipun di kategori ini kita punya catatan yang akan kita bahas nanti. Tayyib, fi'il amar. Ma huwa fi'il amar? Yani hada syai' taban wadih inda kunna. Al-amar yaitu adalah perintah untuk melakukan sesuatu dari fi'il-fi'il tersebut. Tayyib.
Suratu takwini al-amar wan nahi. Cara membuat fi'il amar itu gampangnya seperti ini. Al-amru yu'khadhu minal mudhari'. Fi'il amar itu diambilnya dari fi'il mudhari'. Idzan sanakhud al-mudhari' masalan ladaina al-mudhari' salasah. Mudhari' kan ada 3 nih wazannya. Imma an yakuna yaf'alu, imma ilu, wa imma yaf'ulu. Di mudhari' itu 3, yaf'alu, yaf'ilu, dan yaf'ulu. Taib. Gimana cara perubahan ke fi'il amrnya? Biibdali harfi al-mudhara'ati, yakni hamzatan. Kita ganti ya-nya, karena ya itu adalah khusus untuk mudhari', kita mengganti jadi alif atau jadi hamzah. Maka di sini jadilah seperti ini. Lalu harokatnya tetap, kecuali harokat hamzah. ونسكن الأخير لأن المضارع مبني وبناؤه يكون على السكون. Akhirnya tentunya kita sukunkan. Kenapa? Karena amar itu mabni dan mabninya kan dengan sukun di asalnya, meskipun nanti akan mabni dengan bentuk yang lain, tapi hukum asalnya adalah al-bina'u lil amr yakunu ma'as sukun. Tayyib, yakunu bis sukun. الآن نريد أن نعرف حركة الهمزة فقط. ماذا نفعل؟ ننظر حركة عين الفعل. Kita lihat harakat ain fi'ilnya. Uf'il lagi, maaf salah. Terakhir uf'ul. ننظر حركة الحمزة. إذا كانت الحمزة مضمومة إذا كانت العين مضمومة فالhamzah madmumah. Kita lihat harakat ainnya. Kalau ainnya itu harakatnya dhammah, maka dia dhammah juga. Kalau dia kasroh, maka dia kasroh juga. Kalau dia fathah, dia ikut dikasrohkan. Fanaqul huna uf'ul, if'il, wa if'al. Salatu suwar fakat. Jadi hanya ada 3 bentuk di sini untuk fi'il amr. Mau dia itu dari bentuk fi'il amr yang dari sini, dari sini, dari sini, ataupun dari sini. Karena yaf'ilu dan yaf'ilu ini sama. Gitu. Yaf'ulu yang ini sama yaf'ulu ini sama. Jadi dia hanya mempunyai 3 bentuk. Artinya, fa'ala yaf'ulu ma amruhu dan uf'ul. Fa'ala yaf'ulu uf'ul. Fa'ala yaf'ilu idan if'il. Fa'ala yaf'alu idan if'al. Karena kalau dhammah kasroh, tapi kalau fathah ikut kasroh juga. Fa'ila yaf'alu idan if'al. Sama seperti atasnya. Fa'ula yaf'ulu uf'ul. Cuma di sini punya catatan, kita tinggalkan dulu. Fa'ila yaf'ilu if'il. Sama seperti di nomor 2. Tayyib, hada binisbah li fi'il amr. Wa fi'ilun nahi idhabna ilal amr tughayyirna faqat al-hamzah bitta. Di sini untuk fi'il nahi itu tinggal di fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari ditambahkan dengan la an-nahiyah. Itu dia kuncinya. Fi'il nahi adalah fi'il mudhari ditambahkan dengan la an-nahiyah. Yang berbeda hanyalah ya-nya diganti dengan ta. Kenapa? Karena fi'il nahi an-nahyu la yakunu li dhamir huwa wa la yakunu li dhamir hiya. An-nahyu liman yakun li dhamir anta au anti au antum au antunna dan sebagainya. Kita pinjam dhamir pertama yaitu anta. Idzan huna uf'ul, madza naqul? Sanaqulu yaf'ul tadi gantikan ta lalu digantikan ditambahkan la. Fanaqul uf'ul la taf'ul. If'il la taf'il. If'al la taf'al. If'al sama la taf'al, if'il sama dengan yang atas tadi, la taf'il. Baik, wahada uf'ul la taf'ul, tapi kita tinggalkan catatan di sini agak berbeda dengan yang lain. Baik. Al-an, limadha tarakna hadhihi? Meskipun dia punya wazan yang sama dengan atasnya kalau kita ditanya wazan, tapi di sini kita katakan dia mempunyai catatan khusus. Sekarang suaranya masih putus-putus, apa sudah jelas? Udah jelas, oke. Dimana tarakna al-bab ar-rabi? Teman-teman ingat nggak yang waktu itu kita bilang bahwasanya
fi'il di bahasa Arab itu artinya lebih luas dengan hanya mengatakan bahwasanya fi'il itu kata kerja. Di bahasa Arab, fi'il itu mencakup kata kerja dan juga kata apa satu lagi? Sifat. Kata sifat, betul. Jadi kata sifat yang bentuknya fi'il. Jadi kata sifat itu bisa jadi bentuknya isim, bisa jadi bentuknya fi'il. Jamil itu kata sifat, bentuknya isim. Tapi jamula yajmulu artinya juga bagus, artinya juga indah, tapi dia kata kerja atau afan, tapi dia fi'il. Nah, di sini bab yang kelima itu dikosongkan bentuk isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar dan fi'il nahinya. Dikosongkan semua. Alasannya apa? Karena fi'il yang kategori nomor 5 itu kan tadi kita katakan semua fi'il dari wazan tersebut adalah fi'il yang berartikan kata sifat. Selagi kata sifat, maka dia tidak mempunyai yang namanya isim fa'il. Dia tidak mempunyai isim maf'ul. Dia tidak mempunyai fi'il amr dan nahi. Karena kalau kita katakan misalnya menulis, itu bisa kita katakan menulislah. Menulislah bisa. Atau menulis, jangan menulis bisa. Tapi kalau misalnya kita katakan jauh, kan nggak bisa kita katakan jauhlah. Kenapa? Karena jauhlah itu bukan jauh asalnya, tapi menjauh. Jadi ada jauh, ada menjauhkan gitu. Jadi ada menjadi jauh, maaf. Ada menjadi jauh, ada menjadikan jauh. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, kalau menjadi jauh nggak bisa kita bentukkan fiil amr di situ. Bisa kita jadikan amr, kita tambahkan sesuatu, kun misalnya. Misalnya baik, kita katakan kun hasanan. Jadilah baik, itu bisa. Tapi tidak bisa di fiil amarkan gitu. Atau sesimpel isim fa'ilnya juga tidak bisa. Misalnya menulis bisa kita katakan penulis. Tapi kalau misalnya baik, nah kan nggak bisa kita katakan si baik bisa, tapi si baik apakah dia melakukan pekerjaan baik? Akan tidak, tapi dia disifati dengan baik. Maka dia punyanya apa di sini? Sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Itu dia fungsinya, atau dia menggantikan dari isim fa'il. Harusnya kan semuanya punya isim fa'il. Dia tidak punya isim fa'il. Dia punya yang namanya sifat yang mirip seperti isim fa'il. Jadi dia seperti isim fa'il, fungsinya pun nanti akan seperti isim fa'il pada umumnya gitu. Jadi misalnya kita punya hasuna yaitu hasanan, atau ba'udaya ba'udu isim fa'ilnya sifat musyabahannya yaitu ba'idun. Nah, untuk kategori sifat musyabahah ini sayangnya rumusnya tidak satu. Berbeda dengan isim fa'il. Isim fa'il rumusnya cuma satu yaitu fa'ilun. Jadi semua fi'il ke situ. Alima alimun, sajada sajidun, dan semua fi'il. Sementara khusus untuk yang bab 5 ini, dia tidak punya isim fa'il, dia punya sifat musyabahah, dan sifat musyabahah itu dia banyak rumusnya, tidak hanya satu. Misalnya, tadi contohnya dari hasana, hasuna yahsunu, sifat musyabahahnya hasanun. Sahula yashulu, mudah, sifat musyabahahnya sahlun, dan lain sebagainya gitu. Jadi dia tidak mempunyai satu rumusan di sifat musyabbahah. Baik, nanti kita akan coba kuasai semua fiil ini masing-masing. Hadza huwa takriban. Kita coba untuk tes merubah langsung atau mentasrif langsung dari fi'il madi ke fi'il mudhari dengan rumusan yang ada. Jadi kita lihat rumus dulu, nanti baru dihapus rumusnya atau ditutup rumusnya dan teman-teman hafalkan semua. Kita coba ya. Mada naqulu fil lughah al-arabiyyah? Berterima kasih. Coba. Apa bahasa Arabnya berterima kasih? Syakaro yashkuru. Jadi harus tahu madi mudhari plus masdarnya. Tahu masdarnya. Syakara yashkuru. Sering banget kita gunain masdarnya. Syukron. Syukran. Oke, betul. Nah, oke. Yuk, sekarang kita coba. Syakara yashkuru berarti dia balik ke bab 1. Silakan ubah syakara yashkuru sampai ke fi'il nahi. Bareng-bareng dulu. Syakara yashkuru, syukran, isim fa'il. Syakiron. Syakirun, isim maf'ul.
Mashkurun. Berterima kasihlah, bersyukurlah. Usykur, jangan bersyukur. La Tashkur. Naam, la tashkur. Hakadah, gitu. Ya, tafadhal. Kalau ada pertanyaan dulu sebelum teman-teman menghafalkan wazan ini. Silahkan kalau ada yang bertanyain dulu. Untuk sulasi, mujarrad ya. Wadih? Pembahasannya, materinya sudah bisa difahami? Insya Allah. Insya Allah. Oke. Baik. Nah, kita lupa tadi. Oke, ini kan kalau teman-teman lihat, semua fiil ini, semuanya fiil yang tidak ada huruf illahnya. Tentunya kita juga sudah belajar apa itu huruf illah. Salah satu ahrufun atau ahadu hadhihi al-ahruf ats-tsalatsah yusamma bi huruf al-illah. Jadi ada 3 huruf yang dikategorikan dengan huruf illah. Sederhananya huruf illah itu adalah huruf mat, teman-teman. Huruf mat apa aja? Alif, Alif, waw, waw, Alif, waw, ya. Nah, hanya yang membedakan huruf illah dengan huruf mat itu adalah huruf mat tidak berharokat semuanya. Alifnya, sukun maksudnya, wawnya dan ya-nya. Sementara huruf illah itu dia bisa menerima harokat, kecuali alif. Karena alif kan nggak bisa menerima harokat. Kalau alif bisa menerima harokat, kalau alif dikasih harokat, itu jadinya hamzah, bukan alif gitu. Tapi waw dan ya itu adalah huruf yang bisa menerima harokat. Jadi kalau ditanya cara mudah untuk ingat huruf illah itu adalah huruf mat yang bisa dikasih harokat gitu, khusus di waw dan ya-nya, kecuali di alifnya. Nah, al-fi'il kisman berdasarkan dari bentuk huruf di dalamnya, atau dari huruf di dalam, bukan jumlah huruf ya, tapi dari huruf sahih atau tidak dalamnya. Ada fi'il-fi'il yang tidak ada huruf illahnya, maka fi'il ini dikategorikan dengan al-fi'il sahih. Hunaka af'alun fiha harfun min hurufil illah, imma an yakuna al-harfu wahid atau aktar min wahid. Jadi bisa jadi huruf illahnya itu 1 atau 2. Nah, fi'il dengan kategori ini dinamakan dengan fi'lun mu'tal. Jadi fi'ilnya ada fi'lun sahih, ada fi'il mu'tal. Yang kita bahas tadi atau yang kita kasih contoh tadi semuanya adalah fi'il sahih. Contoh yang tadi kita bilang kan ada zahaba atau qatala tadi atau sajada, syariba, semuanya fi'il sahih. Fi'il mu'tal pun kembali kepada semua rumus ini juga. Jadi rumus fi'il mu'tal itu masuk ke sini. Hanya saja karena ada huruf illahnya, jadi dia perubahannya itu agak terlihat sedikit berbeda. Kita kasih contoh. Masalan, ladaina fi'il qala yaqulu. Qala yaqulu itu dia masuk ke salah satu dari rumus ini. Kenapa? Karena qala yaqulu jumlah hurufnya 3. Kalau jumlah hurufnya 3, maka pasti asli semuanya gitu. Jadi fiil itu minimal hurufnya 3. Tidak ada fiil yang hurufnya kurang dari 3. Qala ini 3. Qaf, alif, wal lam. Berarti karena jumlah hurufnya 3, maka otomatis dia masuk ke kategori sulasi mujarrad. Taib, aina yadkhul qala? Mana kategorinya qala? Mal mudhari' min qala? Yaqulu, sahih. Mal masdar min qala? qawlan. Qawlan. Oke. Isim fa'il min qala, dia bentuknya adalah fa'ilut, tapi karena ada huruf illah sedikit berubah. Oke. Atau sedikit berbeda. qailun. Qailun. Itu ya, teman-teman. Qailun. Qailun. Isim maf'ul. Makul. Makulun. Betul. Isim maf'ul makulun. Fi'il amar. Qul. Kul. Fi'il nahi. La taqul. La taqul gitu. Jadi ini pengenalan sederhananya dulu. Nanti sepertinya itu pembahasannya masih jauh di belakang untuk fi'il yang mu'tal di sini gitu. Atau bahkan fi'il sahih yang dianya bukan sahih salim. Bukan sahih salim artinya dia fi'ilnya sahih, tidak ada huruf ilahnya, tidak ada huruf waw, tidak ada huruf ya, tidak ada huruf alif, tapi dia ada huruf hamzah misalnya. Karena ada hamzah di sini agak sedikit berbeda juga. Contohnya, kita ambil contoh misalnya akala. Akala
Mudhari'nya adalah yakulu, berarti sama dari wazan satu. Karena mayoritas tadi kita udah kasih tahu ya, mayoritas dari wazan satu. Jadi tidak sedikit kita ketemu kita ngasih contoh, baliknya ke wazan satu lagi. Saya akala yakulu. Oke. Akala yakulu di masdarnya aklan, isim fa'ilnya sama seperti sini berarti akilun, isim maf'ulnya sama makulun, tapi di fi'il amrnya sedikit berbeda. Kenapa? Karena wazannya uf'ul, berarti ukul harusnya ukul. Tetapi di sini di fi'il amr kita punya istilah lain. Misalnya ada dua sukun nggak bisa ketemu atau dua hamzah itu kalau ketemu maka hamzah yang keduanya berubah menjadi mat untuk hamzah yang pertama. Misalnya seperti itu atau uh, mana contohnya tadi? Atau dia di fi'il amr di sini hamzahnya dihilangkan misalnya menjadi kul atau untuk domir saya misalnya jadi harusnya apa akul menjadi akul dan lain sebagainya. Jadi kurang lebih fi'il mu'tal itu dia rumusnya masih satu, wazannya masih sama dengan fi'il sahih, hanya kadang dia dipaksa untuk menyelisihi wazan karena ada itu tadi karena ada alasan di dalamnya ada hamzah misalnya ini fi'il sahih ya atau huruf ilah tadi ada waw ada ya ada alif atau dia fi'il sahih dari kategori fi'il mudha'af misalnya. Kita ambil contoh. Tadi kan kita katakan bahwasanya minimal huruf di fi'il itu adalah 3, nggak mungkin 2. Madda misalnya. Madda, membentangkan. Membentangkan tangan. Madda al-yada. Atau madda yadahu. Madda Yusufu yadahu misalnya. Nah, madda itu dia fi'ilnya 3. Jumlah hurufnya cuma 3. Cuman dia ada tasdid di situ gitu. Jadi madda itu adalah dari asal madada. Madda, madada. Maka madda pasti kembali ke salah satu dari ini. Kemana kembalinya? Yaitu simai. Jadi kita harus tahu. Madda itu bukan ya maddu, bukan ya middu, tapi dia madda ya muddu. Gitu. Masdarnya adalah muddan. Nah, di isim fa'il dia sedikit berubah lagi. Wazannya fa'ilun, tapi di sini kita jadikan madun gitu. Madun. Nah, itu nanti ada pembahasannya tersendiri atau ada kategorinya tersendiri. Baik. Hadza huwa takriban. Secara rumus intinya semua fiil teman-teman, semua fiil sulasi akan kembali ke sini, tidak akan kembali ke yang lain. Sulasi mujarrad ya, mau dia fiil sahih dengan bentuk apapun, karena sahih ada 3, ada salim, ada yang ada huruf hamzahnya, mahmus berarti seperti akala, amaro, atau fiil sahih yang dengan huruf dengan tasdid, yang huruf kedua dan ketiganya sama, berarti fiil mudha'af, contohnya madda, marra, lewat, marra yamuru, dan lain sebagainya. Nah, mu'tal pun sama, baik dia mu'talnya itu di awalnya huruf illah, seperti wajada, wajada, mal mudhari' min wajada, yajidu. Di situ sama persis seperti fa'ala yaf'ilu, hanya saja ada yang berbeda. Kenapa? Waw fi'ilnya hilang gitu atau bukan waw fi'il, fa fi'ilnya hilang. Itu huruf wawnya itu hilang. Harusnya kan fa'ala yaf'ilu, harusnya wajada yaujidu dong. Kan yaf'ilu berarti yaujidu. Tetapi kita punya kaidah lain di sini, fa fi'il di fi'il mu'tal yang mu'tal misal itu fa fi'ilnya hilang yaitu wajada, maka yajidu wawnya hilang. Tidak kita katakan wajada yaujidu, harusnya wajada yaujidu, harusnya karena fa'ala yaf'ilu. Tetapi karena huruf ilah ini punya ketentuan lain, maka dikatakan di situ huruf ilahnya atau fa fi'ilnya yaitu huruf yang pertama hilang, maka wajada yajidu bukan yaujidu, tapi wazannya tetap sama yaitu fa'ala yaf'ilu. Jadi wajada yajidu itu persis tidak berbeda dengan wazan yang kedua. Yakin. Kasih fi'il lain dari yang kedua. Sami ayasma'u keempat. Al-misal min kunna, kasih contoh dari kalian. Ada yang tahu? Sakat ayat sekutu masih sama. Daraba yadribu. Naam. Daraba yadribu, mencuci.
Ghasala yaghsilu, duduk, jalasa yajlisu, dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke kategori bab kedua, yaitu yang yakin. Taib, hadha huwa takriban. Tafadhal, hal min soal, ada pertanyaan? Insyaallah ya. Taib, rubama naktafi bihadha, kita masuk ke hafalan ya, teman-teman. Berapa orang nih yang hadir? Kita lihat dulu. Ini di sisa waktunya, boleh kita pakai buat antunas setoran. Jadi cukup kita ngafalin ini sekali, nanti teman-teman akan mudah ke depannya untuk eh, ingat wazan-wazannya, atau kalau ketemu satu kata baru akan mudah untuk kembali kepada asalnya gitu, membuat fiil amr misalnya, atau membuat fiil nahi, atau ketemu fiil. Kenapa kita penting untuk mempelajari ini, teman-teman? Karena kalau kita buka kamus, eh, alladhi yakunu mawjudan, yakni fil mu'jam atau fil qamus, huwa al-fi'il aktsaruha masalan lil mubtadi'in ala syakli al-madi masalan. Jadi kalau misalnya kita teman-teman punya kosakata baru nih, tapi nggak tahu artinya. Nah, bentuknya itu misalnya isim fa'il. Kalau mencari di kamus, kamus yang dalam versi bahasa Arab ya, bukan kamus bahasa Arab Indonesia, tapi emang bahasa Arab misalnya, itu biasanya di kamus tersebut dia akan mengartikan kata tersebut dari bentuk asalnya. Apa asalnya? Fiil. Jadi misalnya ketemu kata baru yaitu um, muhsinun misalnya. Kita andaikan kita nggak tahu arti muhsinun itu apa. Kita buka kamus, cari muhsinun di huruf mim, la najidu dzalik. Kita nggak ketemu itu. Kenapa? Karena dia asal katanya dari muhsinun itu adalah ahsana. Jadi di mana kita ketemunya? Di huruf alif misalnya. Atau di huruf hamzah, maaf. Alif terus. Di huruf hamzah gitu. Jadi inilah fungsinya kenapa wazan ini perlu dipelajari, kenapa perubahan ini perlu dipelajari gitu. Untuk memudahkan kita dari satu kata ke bentuk kata yang lain, atau kita punya bentuk kata, kita mau cari asalnya apa, akan lebih mudah dengan itu. Tayyib, hadha huwa takriban. Eh, Ya, serinnya sengaja dihilangin karena sudah selesai. Kita tunggu teman-teman untuk menghafalkan 6 wazan tadi ya, 6 wazan tadi. Terus 6 wazannya di madi dan mudhari saja, di madi dan mudhari saja. Untuk fiil masdar kan simai, dan untuk fiil isim fa'il, isim maf'ul, fiil amr, fiil nahi itu akan saya tanya nantinya. Ingat aja rumusnya, fa'ilun, maf'ulun, itu rumusannya. Nah, nanti akan ditanyakan, misalnya saya kasih satu kata, saya kasih misalnya sakitun. Coba kembalikan ke asal. Gitu. Nanti saya akan minta seperti itu. Silakan yang mau coba, boleh. Dan mungkin kita kasih hadiah, boleh boleh tinggalkan kelas langsung. Kalau yang belum hafal, boleh di